Yesus panggil akan kita, tengah ribut dunia, merdu bunyinya katanya, Kristen turutlah aku. Yesus panggil akan kita, tinggalkan dunia fana, buangkan segala berhala, cinta aku katanya, dari sekalian nafsu dunia serta kesenangannya. Yesus panggil cinta aku melebihi semuanya. Yesus panggil akan kita, tolong kita dengarkan, serta serahkan hati kita, cinta hanyalah Tuhan. Salam saudara-saudara yang kasih di dalam Kristus. Kehidupan kita selalunya berubah setiap kali kita mengalami sesuatu yang baru lewat daripada perjalanan kehidupan kita dan juga pengalaman yang baru. Dan seringkali kita berdoa dan meminta kepada Tuhan. Di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-7, Tuhan menyatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Tuhan akan penuhi setiap permintaan kita lewat daripada waktu yang sesuai untuk Tuhan. Tetapi saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, janganlah meminta sesuatu kehidupan yang mudah di dalam dunia ini, tapi mintalah sesuatu kekuatan agar kita mengalami sesuatu kehidupan yang mudah. Mari kita teruskan kebaktian kita dengan salam. Tuhan beserta kamu, dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita pada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu Roh. Kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Haleluya, mari kita angkat hati kita berikan terbaik di dalam pujian kita kepada Tuhan. Haleluya, Yesus. Ku dicipta olehmu, dicinta untukmu. Kau beri nafas hidup bagi hidupku. Ku dicipta olehmu, dicinta untukmu. Persembahkan seluruh hidup bagimu. Ku hidup bagimu, selamanya untukmu. Ku hidup bagimu selamanya. Ku hidup bagimu, selamanya untukmu. Ku hidup bagimu selamanya. Haleluya, kami hidup bagimu Yesus. Ku dicipta olehmu, dicinta untukmu. Kau beri nafas hidup bagi hidupku. Ku dicipta olehmu, dicinta untukmu. Persembahkan seluruh hidup bagimu. Ku hidup bagimu, selamanya untukmu. Ku hidup bagimu selamanya. Ku hidup bagimu, selamanya untukmu. Ku hidup bagimu selamanya. Ini
ku punya, pakailah seluruhnya bagi kemuliaan-Mu, hanya bagimu. Inilah yang ku punya, pakailah seluruhnya bagi kemuliaan-Mu, hanya bagimu. Ku hidup bagimu, selamanya untuk-Mu. Ku hidup bagimu selamanya. Ku hidup bagimu, selamanya untuk-Mu. Ku hidup bagimu selamanya. Ku hidup bagimu, selamanya untuk-Mu. Ku hidup bagimu selamanya. Ku hidup bagimu, selamanya untuk-Mu. Ku hidup bagimu selamanya. Selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan senap hati, dengan senap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan senap hati, dengan senap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan senap hati, dengan senap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu.
dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku Doa untuk hari ini bersama-sama. Allah Maha Kuasa, oleh anugerah-Mu sahaja kami diterima dan dipanggil untuk melayani-Mu. Kuatkan kami oleh Roh Kudus-Mu dan jadikan kami layak dalam panggilan kami melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan pagi ini diambil daripada Ulangan pasal 6 ayat 1 hingga 9 disambung ayat 13 hingga 17. Ulangan pasal 6 ayat 1 hingga 9 disambung ayat 13 hingga 17. Di bawah tajuk Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Ayat pertama, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ayat 13. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, sebab Tuhan Allahmu adalah Tuhan yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Matius pasal 22 ayat 34 hingga ayat yang ke-40. Kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Injil Matius pasal 22
ayat 34 hingga ayat yang ke-40. Di bawah tajuk hukum yang terutama. Ayat yang ke-34, ketika orang-orang Farisi mendengar bahawa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpulah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah Injil Kristus, terpujilah Tuhan Yesus. Shalom semua. Bagaimanakah Anda semua memulakan tahun baru 2021? Saya percaya Anda semua telah mendengar 7 prinsip dalam 2 khotbah pada minggu-minggu lalu. Apakah Anda berpikir dan merenungkannya? Jadi pada pagi ini saya ingin membawa kita kembali kepada visi COGS. Jadi marilah kita sama-sama membaca semula visi COGS. Oke, sama-sama kita menjadi seperti Yesus untuk menggenapi amanat agung dengan mentaati perintah agung melalui kuasa Roh Kudus di dalam dan di luar sandakan. Sekali lagi kita ulang, menjadi seperti Yesus untuk menggenapi amanat agung dengan mentaati perintah agung melalui kuasa Roh Kudus di dalam dan di luar sandakan. Jadi melalui visi ini, minggu ini kita akan melihat tentang perintah agung. Minggu ini mengasihi Allah dan minggu hadapan mengasihi orang melalui perkataan perintah agung. Jadi panggilan untuk mengasihi Allah. Nah, mungkin Anda heran mengapa saya menggunakan perkataan panggilan untuk mengasihi Allah. Kita semua sudah cukup jelas bahwa Allah adalah kasih. Dan kasih itu berasal dari Allah. Allah adalah pencetus kasih di kalangan umat manusia. Kita dapat lihat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita tahu bahwa melalui ayat ini, kasih Allah begitu besar akan manusia yang ada di dalam dunia ini. Jadi kasih itu berasal daripada Allah. Jadi ada 3 perkara yang kita ingin pelajari pada pagi ini. Yaitu pertama, bahwa Allah memerintahkan kita untuk mengasihi Dia. Dalam Ulangan 6 ayat 1 hingga 2. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang ku sampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Nah, dalam Ulangan 6 ayat 1 hingga 2 ini perkataan inilah perintah atas perintah Tuhan untuk dilakukan di negeri yang akan mereka duduki. Kalau dalam penerjemahan bahasa Inggris, negeri yang mereka duduki ialah Yordan. Nah, untuk apa? Supaya melalui perintah tersebut umur mereka panjang, atau mereka boleh menikmati kebaikan tempat yang mereka duduki dengan lebih panjang. Perintah apa? Di dalam Matius 22 ayat 37 hingga 38. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu
dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Nah, di dalam ayat ini, Yesus berkata, kasihlah Tuhanmu. Inilah perintah yang dikatakan, yang diucapkan dalam Ulangan, yaitu untuk mengasihi Allah. Jadi mengasihi Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap kekuatan kita adalah perintah yang terutama. Jadi mengasihi Allah secara alkitabiah berhubung erat dengan tindakan, dan maksud spesifik daripada mengasihi Allah adalah melakukan apa yang Allah inginkan, yaitu perintah-perintahnya dan kehendaknya. Kita tidak hanya mengasihi Allah seperti saya sayang Allah, saya cinta Tuhan Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya, ku mau cinta Yesus selamanya. Apakah kita mencintai atau mengasihi Yesus hanya dengan ungkapan mulut? Dalam ayat ini mengatakan bahwa mengasihi Allah itu melibatkan tindakan. Kita perlu melakukan apa yang Allah mau kita lakukan. Tidak hanya sekadar di mulut, di bibir kita saja. Yesus menjelaskan dalam beberapa ayat. Yohanes 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dalam Yohanes 14 ayat 21, 23, dan 24 berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripada aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Ayat ini jelas. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi kita mengasihi Allah dengan tindakan. Nah, mengasihi Allah dalam ayat ini adalah mengasihi Allah dan berpegang pada perintah-perintahnya, yaitu firman Tuhan, adalah dua perkara yang tidak dapat dipisahkan. Orang yang mengasihi Allah adalah orang yang melakukan firman-Nya. Dan orang yang tidak melakukan firman-Nya tidak mengasihi Dia. Maka, arti dari mengasihi Allah atau melakukan perintah yang terutama ini bukanlah perkara yang remeh-temeh. Tetapi ia berarti mengasihi Allah adalah berusaha melakukan apa yang berkenan kepadanya, apa yang menyenangkan hatinya. Dan ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan setiap hari. Yang kedua, Allah memanggil kita untuk mengasihi Dia. Ulangan 6, 4 hingga 5. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ayat ini dimulakan, dengarlah umat Tuhan. Dengarlah. Dengarlah. Bukalah ruang hati kita, telinga kita, dan pikiran kita untuk mendengar perkara ini. Kita tidak hanya dengar dengan telinga kita. Sebab orang kata masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Oleh sebab itu apabila kita mendengar kata Allah kepada kita, maka kita perlu buka hati dan pikiran kita. Yaitu mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Saya akui
bahwa kita manusia yang berdosa amatlah sukar untuk pegang perintah ini 100%. Kita pasti akan melanggarnya. Sebagai contoh, hari ini mengikut rakaman ini adalah pemulaan PKP. Dan sudah dimaklumkan bahwa ada sekatan jalan raya di depan Taman Sungin. Dari pagi sehingga sekarang orang berbaris mau melintasi sekatan jalan raya. Sudah diberitahu bahwa PKP, stay at home, tetapi orang lebih suka untuk melanggarnya. Jadi, jika kita tidak mengira perbuatan dosa kita setiap hari, kita telah terkutuk karena kita tidak mampu memelihara perintah ini. Jadi, tanpa penebusan dosa yang Yesus sediakan dan kediaman Roh Kudus yang menguatkan dari dalam hati orang tertebus, mengasihi Allah adalah mustahil. Namun, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita telah dibersihkan, disucikan daripada dosa, dan hati kita didiami oleh Roh. Jadi bagaimana caranya mengasihi Allah yang sepantasnya? Kita perlu meminta pertolongan daripada Tuhan supaya dapat lebih percaya lagi. Kita juga minta Allah membantu kita dalam bagian kehidupan kita yang kurang mengasihi Dia, segenap hati, jiwa, dan pikiran. Pada waktu kita menyerahkan seluruh bagian hidup kita untuk mengasihi Dia, kasih kita bagi Allah semakin bertumbuh. Oleh itu, bagi Anda yang baru diselamatkan, amat menyadari kasih Allah itu dan kasih mereka bagi Allah. Apabila kita menyaksikan kesetiaan Allah di tengah pergumulan dan pencobaan kita, kasih kita kepada Allah berkembang dan bertumbuh. Pada waktu kita membenarkan kasih Allah dalam hidup kita berkembang dan bertumbuh, kita akan menyaksikan belas kasih, kasih karunia, belas kasihan, dan kasihnya bagi kita dengan kebenciannya terhadap dosa, kekudusannya, dan kebenarannya. Ingat ini saudara-saudariku, kita tidak mungkin dapat mengasihi orang lain sehingga kita ada pengenalan akan dirinya menjadi keutamaan dalam hidup kita. Pada waktu kita mengejar Allah dan kebenarannya, kita akan pegang perintah ini dengan serius untuk mengasihi dirinya di atas segala sesuatu. Bergairah dengan hal-hal yang bersangkutan dengan Allah. Kita bersemangat membaca firman Allah. Kita bersemangat berdoa. Kita bersemangat mentaati dan menghormati Allah dalam segala sesuatu. Kita bersemangat menyembah Dia dan bersemangat bersaksi tentang Yesus Kristus kepada orang lain. Oleh itu, kita dipanggil untuk kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ketiga, Allah merindui kita untuk mengasihi Dia. Dalam Ulangan 6:13 hingga 15 berkata, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dialah haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu. Supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Nah, kalau kita baca ayat ini, sungguh tegas kata-kata Tuhan. Namun jika kita memahami dari sudut pandangan panggilan untuk mengasihi Allah, Dia sebenarnya merindui kita untuk mengasihi Dia satu-satunya, Dia sahaja dan bukan yang lain. Katanya,
janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Ada banyak perihal yang boleh menjadi Allah lain dalam hidup kita. Uang, harta, agama. Ketiga perihal ini akan mengalih pandangan kita, mengalih hati kita, mengalih kepercayaan kita untuk mengikuti Dia. Tuhan berkata, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu. Wow! Tuhan cemburu. Dia cemburu apabila kita ada Allah lain. Dia cemburu apabila kita mengutamakan uang dalam hidup kita, mencintai uang. Dia cemburu apabila kita mencintai harta kita. Dia cemburu apabila kita mencintai agama itu. Jadi, jangan coba-coba membangkitkan kemarahannya, sebab dia boleh saja memunahkan kita dari muka bumi ini. Dengan kata yang lebih sopan dan lemah lembut daripada ulangan yang kita baca sebentar tadi, ulangan 13 hingga 15 itu, bahwa Allah merindui kita untuk mengasihi Dia. Seperti orang berpacaran, tiada rindu lain, rindu siwinya saja. Dia bilang lautan api sanggup direnangi. Nah, begitulah kerinduan yang Allah mau dalam mengasihi Dia. Ada kan lagu, rindu, rindu serindu-rindunya. Nah, orang itu nyanyi rindu, dah lari rindu, dia rindu lagi, serindu-rindunya. Begitulah kerinduan Allah mau dalam mengasihi Dia. Kita lihat kata pemazmur dalam Mazmur 42, 2 hingga 4. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di manakah Allahmu? Di mana Allahmu? Nah, dalam percakapan sehari-hari, rindu diberi makna, keinginan dan harapan untuk bertemu. Kerinduan adalah perihal keinginan dan harapan untuk segera bertemu. Kerinduan kepada Allah berarti keinginan dan harapan untuk segera bertemu, untuk memuji dan memuliakan Tuhan Allah Bapa yang Maha Agung, pencipta semesta alam, pencipta jagat raya dengan segala isinya. Kita lihat ayat 3. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Lihat ayatnya. Bilakah aku datang melihat Allah? Seperti lagu tadi. Rindu, rindunya untuk bertemu dengan Allah. Jadi ayat ini mengatakan bahwa pribadi itu mendambakan dirinya untuk dapat bertatap muka, bertemu semuka dengan Tuhan dengan cepat. Lihat ayat 4. Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Pemazmur ini melukiskan bahwa air matanya menjadi makanannya siang dan malam. Artinya air matanya terus mengalir karena kerinduan untuk bertatap muka, bertemu semuka dengan Tuhan sudah tidak dapat terbendung lagi. Ya, kalau orang itu mempunyai pacaran dan pacaran jauh daripada dia. Hari ini syukur ada telepon. Zaman dulu ini, zaman pemazmur ini mana ada telepon. Jadi
dia menggunakan ilustrasi-ilustrasi untuk menyatakan kerinduannya dengan Allah. Begitu juga kerinduan kita. Sebenarnya Allah tidak jauh dari kita. Tidak jauh. Yesus ada di hati kita, di hidup kita. Dan mulut kita di sini hanya sejengkal saja. Tetapi dalam sejengkal nih, kadang-kadang kita tidak mencari Allah. Kita tidak ada perasaan untuk merindui, untuk mengasihi Allah. Maka oleh sebab itu, dalam keadaan sejengkal itu, kena ada wujudnya kerinduan yang dalam. Mendambakan dirinya untuk merindui Allah. Apakah Anda merindui Allah setiap hari dalam hidup Anda? Nah, Allah memerintahkan kita. Allah memanggil kita. Allah merindui kita untuk mengasihi Dia. Nah, saya mau berkongsi tentang sesuatu yang sangat menarik yang saya temui pada 6 Januari jam 4 petang. Nah, sehari sebelum itu, yaitu pada 5 Januari, seorang rekan saya bertemu dengan seorang budak berusia 8 tahun di sebuah kedai di Fajar. Nah, jika Anda pergi ke Fajar, Anda akan bertemu dengan ramai kanak-kanak meminta uang atau makanan berkeliaran. Tapi saya nasihatkan supaya Anda harus berhati-hati, karena kebanyakan kanak-kanak ini ada orang yang menjaga mereka untuk meminta sedekah. Bagaimana saya tahu? Memang tahu sudah. Di mana mereka tinggal pun saya tahu juga. Mana ibu bapaknya? Kalau kita jumpa anak-anak, kita kata, mana bapakmu? Mana makmu? Mereka sudah tidak ada di sini sudah. Saya tinggalkan dulu cerita ini. Kita balik pada cerita asal tadi. Jadi budak lelaki ini ada seorang kawan perempuan sama-sama meminta makanan daripada sahabat saya ini. Jadi sahabat saya bertanya, di manakah budak lelaki ini tinggal? Dan budak ini juga mengatakan dia pergi ke gereja Good Shepherd. Sungguh heran. Jadi budak lelaki itu sempat mengeluarkan perkataan untuk meminta beras dengan menghantar voice kepada saya. Dengar voice ini. Jadi pada waktu malam saya berpikir, selepas itu saya merasakan, bagus pergi lawat bisu. Jadi saya atur dengan sahabat saya ini untuk bertemu pada esok harinya 6 Januari jam 4 petang di tempat lokasi mereka. Jadi oleh karena permintaan budak lelaki ini mau beras, maka saya membawa bakul makanan. 2 bakul makanan sebenarnya untuk budak lelaki itu dan kawan perempuannya itu. Jadi esoknya kami pergi dan bertemu dengan budak lelaki bersama dengan kakaknya dan adiknya di rumah. Budak lelaki ini tidak berhenti bertanyakan apakah saya ada membawa beras. Kemudian kami turun dari rumah. Oleh karena keadaan tidak mengizinkan, saya ingin sebenarnya bertemu dengan bapak budak itu, tetapi bapak budak itu sangat sibuk. Dan kemudian kami turun ke kereta untuk mengambil bakul makanan itu. Saya berpikir, bagus, kasih bakul makanan, kemudian ambil gambar, lepas itu saya pulang. Tetapi sahabat saya berkeras mau membawa bakul makanan bersama budak-budak itu pergi balik ke rumah mereka. Saya pun heran lagi, tapi yalah, saya ikut saja kemauan kawan saya itu. Nah, sampai di rumah, saya susun bakul makanan, dan seperti biasa, saya akan ambil foto. Dan saya mau ambil foto 3 adik-beradik itu. Karena bapaknya sibuk, tiada orang lain, hanya bapaknya sibuk. Dan nenek dikatakan neneknya sedang tidur. Jadi saya pikir, 3 mereka sajalah. 3 mereka saja. Tiba-tiba, keluar dari bilik seorang nenek yang dikatakan oleh budak itu. Keluar dari bilik dan berkata, Jesus kah? Jesus kah?
Jesus kah? Jesus kah? Balik-balik dia cakap Jesus kah, Jesus kah, Jesus kah. Sambil dia bercakap Cina. Saya tidak paham Cina, saya gagal bahasa Cina di sekolah. Apalagi mau dengar, mau cakap pun tidak pandai. Sambil nenek itu berkata, Jesus kah? Jesus kah? Dengan muka yang penuh dengan pertanyaan. Dia lihat bakul makanan itu, dia kata, Jesus kah? Jesus kah? Jesus kah? Akhirnya saya jawab, ya, Jesus. Apabila saya jawab, ya Jesus, wajah nenek itu bertukar menjadi ceria. Dan untuk pengetahuan Anda, keluarga ini belum lagi Kristen. Saya hanya tahu bahwa cucu pertamanya ada hadir datang ke pelayanan kanak-kanak bahasa Cina di gereja kita. Itulah sebab budak lelaki itu cakap dia pergi ke gereja Good Shepherd. Jadi nenek itu tidak berhenti-henti mengatakan terima kasih, terima kasih. Nah, jadi pertemuan itu bukanlah yang terakhir. Karena saya akan datang lawat lagi. Walaupun saya tak pandai Cina. Bilang orang, hantam sajalah. Cakap Melayu, pasar pun boleh. Untuk menghantar bakul makanan sebagai jambatan untuk saya kongsikan Yesus kepada nenek itu, kepada anak-anak itu, dan mungkin satu hari nanti kepada ibu dan bapak kepada anak-anak itu. Jadi Allah memerintahkan kita, Allah memanggil kita, dan Allah merindui kita untuk mengasihi Dia. Apabila kita melakukan perkara ini, Allah akan memanifestasikan luar biasa, menyatakan dirinya kepada kita melalui orang yang belum percaya. Susah tahu. Bagi orang yang percaya susah mau nampak. Tetapi bagi orang yang tidak percaya, belum percaya, Yesus menyatakan dirinya. Oleh itu, saya mau mencabar Anda sebagai orang lokal Sandakan. Visi kita kata dalam dan luar Sandakan. Saya ingin cabar Anda sebagai orang-orang Sandakan. Saya tidak lama di Sandakan. Bila-bila masa boleh pergi. Boleh dipindahkan. Maka marilah melakukannya bersama-sama. Ada kawan berkata, kau bawa jemaat gereja lain untuk melayani bersama. Saya sedang tunggu Anda pergi bersama-sama melakukan perkara ini agar lebih ramai jiwa dapat mengenal Tuhan Yesus dan mereka juga dipanggil mengasihi Dia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena kebaikan-Mu. Terima kasih untuk perintah agung ini yang Engkau berikan kepada kami sebagai suatu ketetapan atau perintah yang harus kami pegang. Kami tahu bahwa kasih itu berasal daripada Allah. Dan Allah terlebih dahulu berinisiatif mengasihi kami. Kami mau berdoa Tuhan supaya kami bukan hanya berkata mengasihi Tuhan dengan bibir kami, mulut kami, tetapi kami juga melakukannya. Melakukannya dengan aktif dalam kehidupan kami. Supaya orang lain yang tidak mengenal Engkau, mereka juga
dapat menjadi percaya dan mereka juga dipanggil untuk mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa untuk peluang melihat bagaimana orang yang tidak percaya, orang yang belum percaya Engkau, memanifestasikan tentang dirimu luar biasa. Dan saya berdoa Tuhan untuk setiap orang yang telah dilawat, terutamanya orang yang belum percaya, supaya mereka menjadi percaya oleh karena kasih Yesus. Saya berdoa Tuhan untuk jemaat Good Shepherd bahasa Malaysia, untuk membenarkan diri mereka menjadi alat untuk menyampaikan kasih Allah kepada orang lain. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Semoga kita semua yang sudah mendengar firman Tuhan sebentar tadi diberkati oleh Tuhan. Yang lebih penting saudara-saudari, bukan hanya sekadar mendengar, tetapi kita juga melakukan firman Tuhan, agar kita semua benar-benar hidup dalam kehendak Tuhan dan diberkati Tuhan seperti mana Tuhan janjikan dalam firman-Nya. Berikut adalah beberapa pengumuman untuk perhatian kita bersama-sama. Yang pertama, pendaftaran untuk pembaptisan dan penetapan kini sedang menunggu pendaftaran daripada saudara-saudari yang mungkin memang mau dibaptis dan ditetapkan tahun ini. Tolong dapatkan borang pendaftaran Anda di pejabat COGS dan kembalikan borang tersebut kepada staf gereja, dan kami akan maklumkan bila tarikh hari bulan kelas pembaptisan dan penetapan dimulakan. Dan tarikh tutup untuk menyerahkan borang pendaftaran adalah 28 hari bulan Februari 2021 untuk pembaptisan dan penetapan. Hal yang kedua, bagi mereka yang ingin ataupun dalam proses merancang pernikahan Anda, sama ada tahun ini ataupun tahun depan, inilah berita baik untuk Anda, di mana kursus persiapan untuk nikah kudus kini sudah buka, di mana Anda boleh dapatkan borang pendaftaran di pejabat COGS juga. Dan sila ambil perhatian bahwa ada yuran pendaftaran, yaitu RM50 setiap pasang. Dan yuran ini adalah bertujuan untuk Anda mendapatkan bahan pelajaran, serta juga bila kursus ini dilangsungkan jamuan ringan dapat kami sediakan untuk Anda yang menyertai kursus tersebut. Dengan itu, tolonglah ya, daftar seawal mungkin, sebab tarikh tutupnya ialah 28 hari bulan Mac 2021. Hal yang ketiga, ini berita sangat-sangat penting untuk kita. Ya, ini dimaklumkan karena saudara-saudara yang berikut telah menawarkan diri mereka untuk ditabiskan sebagai deacon dan padri oleh Bishop Sabah. Yang pertama, Mr. Yong Fuk Choi akan ditabiskan sebagai deacon sukarela, dan yang kedua, Reverend Albert Lintikan, deacon, akan ditabiskan sebagai padri sukarela juga. Notis ini adalah untuk memakmumkan jika sesiapa yang tahu ya ada sebab-sebab mengapa mereka tidak boleh ditabiskan sebagai deacon atau padri, Anda dikehendaki menyatakannya secara bertulis kepada Bishop Sabah sebagai bantahan Anda. Ini adalah pengumuman kedua bersamaan dengan hari Ahad 17 hari bulan Januari tahun 2021. Dan tolonglah mereka dalam doa kita setiap hari. Nah, seperti yang sudah sedia maklum, ini adalah musim PKP.
Walau apa jua pun saudara-saudari, ya, tak kira musim PKP ataupun apa, yang penting saudara-saudari, marilah kita sama-sama gunakan waktu ini untuk terus mencari Tuhan, mengenal pasti akan isi hati Tuhan, dan apakah yang Tuhan ingin bicarakan kepada kita semua, agar kita tahu dan kita tidak akan terhalang walaupun dalam PKP. Sebab apa? Pastor Hanson Lim ada berkata demikian, we may be locked down but we are not knocked down. Maka dengan itu rencana Tuhan tidak akan terbatas, terhalang walaupun kita dalam PKP. Penting Anda dan saya, kita sama-sama meneruskan perjuangan penginjilan dan juga pelayanan kepada semua orang. Oleh dengan itu, saya harap saudara-saudari kita akan tetap percaya dan bersandar kepada Tuhan. Semoga Tuhan terus memberkati dan menyertai kita semua. Terima kasih. Amin. Ringkasan hukum-hukum Allah. Dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan seluruh akalmu. Inilah perintah yang terutama dan yang terpenting. Perintah kedua sama pentingnya dengan yang pertama. Kasihilah sama manusia seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Bersama-sama, Tuhan kasihanilah kami dan tuliskanlah semua hukum ini dalam hati kami. Pengakuan dosa. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di sorga, pencipta kami dan hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertaubat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anakmu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaatimu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihi kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu dengan pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan melihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita berdiri sekarang, karena kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman. Kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaran Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh demikian, kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Damai sejahtera Tuhan selalu berserta kamu dan beserta kamu juga. Marilah kita bersalaman di antara satu sama lain dengan damai sejahtera. Sekarang saya menyebut ketua keluarga untuk membuka penutup kain di atas elemen yang telah disediakan. Angkatlah hatimu. Kami mengangkatnya kepada Tuhan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Adalah patut untuk memberi syukur dan pujian kepada Dia. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita selalunya dan di mana-mana saja mengucap syukur dan pujian. Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab dalam kedatangannya untuk berdiam di antara kami, Dia menyatakan cahaya kemuliaannya dan membawa kami keluar daripada kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan pengulu-pengulu malaikat
dan semua kaum surga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Sama-sama kita, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Amin. Semua kemuliaan kepadamu, Bapa kami di surga, sebab dalam kemurahan-Mu, Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk diseksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ, Dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia, dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban, satu kali sahaja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan, dan di dalam Injilnya, memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan, inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikan pada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua, inilah darah aku, darah perjanjian baru, yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku." Amin. Sama-sama kita istiharkan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bahagian dalam tubuh Kristus. Walaupun kita ramai, kita adalah satu tubuh, karena kita bagian daripada satu roti. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Marilah kita bersuka cita dan memuliakan Allah. Kurnia Allah adalah untuk jemaah Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati, terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus kiranya memelihara kamu dalam kehidupan kekal. Amin. Sekarang saya menjemput ketua keluarga untuk melayani anggota keluarga Anda dengan perjamuan kudus Tuhan. Sekarang saya menyebut ketua keluarga untuk menutup semula peralatan perjamuan kudus yang telah digunakan.
Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh penyelamat kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan, sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu dalam pengetahuan dan kasih Allah, dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu, sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam Nama Kristus. Amin. Haleluya, kemuliaan bagi Tuhan.